Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel pencari selisih kripto. Baik teman-teman, untuk hari ini tanggal 18 Januari 2022, eh, kondisi marketnya kemarin itu mengalami down ya teman-teman ya. Tapi memang kondisi di 2 hari kemarin itu memang sudah up, udah sudah terbang seperti Cardano nih ya, sudah sempat 22.000 ya, sempat jatuh sampai 17.000 ya. Jadi yang hold Cardano atau di harga 39 ya, sabarlah ya teman-teman ya, karena nanti kesabaran itu akan membuahkan hasil teman-teman ya. Memang sangat sulit sekali kalau kita menunggu. Memang hidup ini kalau paling mengesalkan itu adalah menunggu. Tapi tetap sabar ya teman-teman ya, untuk yang hold Cardano di angka 38 ya, 39. Jadi sempat juga nih Cardano eh, apa titik terendahnya itu kemarin itu ya di harga 17.000, 18, 17, bahkan ada sempat juga dia turun ke area 16 ya, kalau nggak salah itu 16.000 sekian lah. Baik, di sini disclaimer dulu nih untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Saya di sini tidak mengajak ya, tidak mengajak, tidak menghasut untuk membeli ya, untuk menjual di aset kripto ini, dan sepenuhnya itu tergantung dari teman-teman semua, dan pastinya ini tanggung jawab teman-teman semua untuk membeli, untuk menjual ya. Baik teman-teman, untuk posisi saya strategi hari ini, kemarin itu sempat saya itu membeli salah satu koin ya di Indodex ini. Jadi modal yang saya gunakan itu dibelikan 2 koin itu ya. Dari misalnya di ETH, kemarin itu saya ETH main trading di ETH sama di ETH Edki ya teman-teman ya. Dan mungkin pasar dari masih masih kondisinya masih tidak stabil ya teman-teman ya. Jadi turun naik juga ya, terus turun naik sempat di posisi sekian lalu dia turun lagi kan. Di video sebelumnya itu ketika ETH itu naik ya, ETH-nya turun ya, jadi di backupnya sama ETH itu ya teman-teman ya. Dan strategi itu lama sekali ya teman-temannya, untuk mungkin ini mungkin yang saya prediksi itu mungkin pasarnya itu lesu ya, lesu gitu, maksudnya pasarnya itu nggak menunjukkan agresivitas yang tinggi gitu. Seperti Dogecoin kan kemarin itu sempat dia nyentuh sampai 2800, 2700, dia sempat down kembali di harga sekarang ini gitu. Nah sekarang BTC juga nih sudah mulai 605 juta ini ya teman-teman. Jadi ya dampaknya itu cukup besar sekali kalau kita bertrading di Dogecoin ya. Dogecoin itu kan kalau BTC itu naik ya, tapi kemarin dia dia sempat tidak menggubriskan Bitcoin ya, ketika Bitcoin dia sedang 0,0 berapa tuh ya yang turun, tapi Dogecoin itu tetap dia nanjak terus. Kalau yang FOMO dia akan beli di pucuk tuh, di situ tuh ya, percaya. Aduh luar biasa teman-teman ya untuk market kripto ini.
Nah, ini yang sedang yang baru menyaksikan ya, apa namanya, teman-teman yang baru mengenal channel ini, saya minta maaf nih untuk teman-teman yang baru bergabung ya. Di sini saya tidak untuk menggurui atau apa ya, apalagi yang senior-senior juga yang sedang menyaksikan video ini juga, saya hanya berbagi saja ya, bukan untuk apa-apa. Di sini hanya inilah pengalaman saya pribadi ya teman-teman untuk trading di kripto ini. Jadi pengalaman ini saya sengaja di videokan lah gitu ya, direkam untuk ya kenangan-kenangan saya untuk nantilah. Baik teman-teman, untuk strategi saya nih kemarin itu sempat saya rubah ya, sempat saya rubah. Kenapa? Karena memang ya ya namanya juga ilmu kotak-katik ya teman-teman ya. Saya tidak apa namanya, tidak ahli untuk eh membaca apa candlestick ya, lalu menggunakan indikator-indikator seperti apalah gitu ya. Tapi di sini saya akan mencoba untuk berbagi kepada teman-teman. Saya mengasumsikan begini teman-teman ya, untuk pribadi saya nih ya, untuk pribadi saya mengasumsikan bahwa ini ya, semua yang ada di Indodex ini ya, saya mengasumsikan semuanya itu adalah sebuah produk. Anggap saya punya warung nih teman-teman gitu ya. Saya punya warung, saya saya punya apa namanya, di dalam sebuah warung itu ya modalnya nggak gede sih teman-teman, kecil-kecilan misalnya gitu ya teman-teman ya. Jadi saya mengasumsikan seperti itulah. Saya di situ itu eh, membeli produk-produknya ini ya, terus saya jual kembali. Nah, ketika produk-produk itu sudah saya dapat ya, saya jual kembali di warung kita ini gitu teman-teman. Jadi saya anggap saya punya warung sederhana lah gitu ya, warung sederhana dengan modal kecil, tapi saya bagi-bagi untuk membeli produk-produk. Jadi kalau berasumsi saya seperti ini, contohnya saja misalnya saya punya 100 produk misalnya di warung saya itu ya, lalu saya beli aja semuanya ini teman-teman. Misalnya saya beli Alpaca ini ya, saya beli 50.000 ya, lalu ALT ya, pokoknya yang koin-koin yang sedang mengalami down ini saya beli 50.000 lah gitu, 50.000. Terus saya cari lagi koin yang down untuk ya, untuk melengkapi apa ya, portofolio mungkin, atau melengkapi warung saya lah ya. Jadi ini jangan ditiru ya teman-temannya, ini hanya saya ya ilmu kutak-katik lah, ilmu kutak-katik. Jadi kesimpulannya saya beli bukan di satu koin atau di 5 koin ya. Jadi saya sebar apa namanya, modal saya itu ke beberapa koin gitu. Tapi dengan nominal yang saya flatkan, misalkan 50.000 satu koin, 50.000 satu koin, 50.000 gitu teman-teman. Nah, ketika oh iya teman-teman, jadi kalau yang saya ini, saya asumsikan juga saya harus belanja ini di jam berapa nih gitu kan. Saya belanja misalnya di hari ini saya belanja di jam 11 malam atau di jam 12 malam ke bawah, kan biasanya pasar itu kan. Pasar itu yang ramainya, kalau kalau pasar sayuran kan yang ramainya itu jam 2 jam 3 kan, pada seger-seger gitu teman-teman ya. Saya mengasumsikan gitu aja lah ya. Jadi ini jangan ditiru teman-teman, ini hanya saya apa namanya, hanya hanya apa namanya, hanya berbagi saja nih pengalaman saya pribadi gitu teman-teman ya. Jadi jam 3 itu atau di jam 12 ke bawah itu kan token-token itu kan
kita mah kalau kalau bilang ya itu sayur-sayuran yang ada di pasar itu kan pada segar-segar tuh gitu kan. Nah, saya beli tuh 50.000, saya beli tomat, contohnya tomatnya misalkan BTC ya. Ya, saya asumsikan seperti itulah. Saya mengasumsikan seperti itu. Nah, setelah setelah saya belanja lah ya, saya belanja di jam 11 sampai jam 3. Tiga kan saya cari tuh yang koin-koin yang apa namanya yang seger-seger gitu kan, yang apa namanya yang merah-merah, merah merona gitu kan. 50.000, 50.000, 50.000 ya. Ya sebanyak modal yang saya punya lah gitu kan. Nah, nanti kan di situ kan ada juga notifnya kan terbeli gitu kan, terbeli, terbeli. Nah, di situ nah lalu ketika saya sudah punya produk-produk yang ada di sini misalnya gitu ya teman-teman ya, saya jual di misal apa ketika sudah terbeli ya produk tersebut atau sayuran tersebut, saya jual nggak banyak-banyak teman-teman, untuk ini ya saya taikan, saya up menjadi 3% ya, 3%. Misalnya saya di sini beli sayuran ini, misalnya nih, beli beli sayuran sayuran alpaca nih 50.000 misalnya. Ini jadi saya punya modalnya itu sekian, tapi tetap saya akan beli itu untuk nominalnya 50.000 semuanya teman-teman. Seperti itu, 50.000 misalnya ya. Baik, nah ketika koin ini sudah kita dapat, lalu saya jual di misalnya di angka 3% teman-teman. Jadi eh 3% inilah nanti keuntungannya itu selisihnya itu kalau tidak salah 1.000 ya teman-teman ya. Semuanya 1.000, 1.000 sekian lah. Contoh misalnya saya contohkan ini teman-teman ya. Saya beli di 50.000 dan dapat misalnya sayuran ini ya segini ya teman-teman ya. Lalu setelah dapat lalu kita jual. Jadi setelah dapat langsung jual aja teman-teman ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kan tadi kita beli di harga sekian ya teman-teman ya. Waktu kita beli di pagi hari itu dia bukan di pagi, di malam itu ya yang sayuran segar-segar tuh. Lalu saya langsung up menjadi 3% karena memang harus ada selisih dong teman-teman ya, harus ada keuntungannya gitu kan. Nah, jadi kita dapat 51.158. Jadi totalnya itu ya kita beli tadi di harga 50.000, kita dapat untung itu 1.000 berapa nih, 1.158 ya, 1.158 untuk sayuran ini nih kalau kita terjual laku nanti. Ya, ya seperti inilah teman-teman yang strategi saya. Ya udahlah, kemarin itu ada 4 koin, 2 koin ternyata koinnya drop. Lalu saya up lagi di down lagi ke bawah, drop juga kembali. Waduh. Terus saya tunggu ya 2 hari, 3 hari ya masih belum kejemput juga. Jadi ya udahlah, strateginya saya anggap asumsinya saya punya sebuah warung lah ya, bukan toko ya. Kalau toko kan modalnya pada gede ya teman-teman ya, udah ratusan juta ya, seperti itu ya. Ya anggaplah saya punya satu kios apa satu warung ya, di situ banyak produk-produk yang saya jual ya. Tapi kan sebelum warung itu terisi kan kita harus beli dulu ya teman-teman ya, harus beli dulu nih produk itu gitu kan, apa aja nih misalnya rinso, sabun, apa gitu kan. Nah, di setiap semua produk yang kita beli ini ya teman-teman, pasti ada satu produk yang laku. Pasti ya teman-teman, pasti ada produk yang salah satunya laku, laris ya. Lalu apa namanya, ada juga produk-produk yang mungkin agak sulit lakunya gitu kan, ininya gitu. Tapi emang real time-nya itu real di seperti yang kita saksikan ya. Kalau misalkan kita lihat salah satu warung itu kan semua produk itu kan banyak ya, seperti ada rokok, ada apa namanya, ada mm, telur ya, semuanya itu teman-teman. Jadi satu produk itu pasti ada yang tidak lakunya juga tuh kalau misalkan kita melihat salah satu warung gitu kan, warung warung kelontongan misalnya.
Jadi saya asumsikan seperti inilah teman-teman. Jadi nggak stres nih kalau misalkan kita punya modal misalnya 1 juta misalnya nih ya, kita belikan koin 2 koin misalnya ya, yang satu 500.000, yang satu lagi koinnya 500.000. Ketika dia down ke bawah semuanya itu, eh ya kita harus hanya menunggu. Tapi kalau di sini fluktuatifnya bagus teman-teman. Maksudnya eh setiap hari itu ada yang terjual gitu kan. Ada yang lama, ya si koin-koin yang sudah kita beli waktu waktu malam itu gitu. Jadi di sini itu teman-teman, ketika rumusnya kita beli itu di jam berapa gitu. Ya, misalkan kita wah udah kosong nih ininya kan udah terjual banyak gitu kan udah udah terjual. Kita nanti disiplinnya itu kita jangan jangan apa namanya jangan belanja itu di luar jam jam itu karena memang kan sebenarnya pada lesu-lesu teman-teman kalau kita kita maksudnya kalau kita beli beli produk itu atau beli sayuran itu ke pasar di jam 3 sore kan istilahnya udah pada lesu, udah pada ini, udah memang udah fluktuatifnya udah tinggi, udah turun kan gitu. Jadi kita disiplinkan untuk membeli ya, membeli salah satu produknya itu setelah di jam 11 atau di jam 12 ke bawah, teman-teman. Seperti itu yang saya lakukan. Tapi ini nggak mengajak teman-teman seperti yang saya lakukan gitu ya. Tapi di sini hanya sharing saja ya, sharing saja untuk teman-teman yang pusing nih kalau misalkan kita trading kok gini-gini aja gitu ya. Anggap sajalah kita punya warung lalu kita belanja di jam 12 ke bawah misalnya, lalu kita jam 6 kalau kita sudah kebeli kebeli itu produk-produk itu ya kita jual di up jadi 3%. Jadi kita dapat untung itu 1.158 setiap produk-produknya itu teman-teman. Baik teman-teman, mohon maaf nih bila ada kesalahan dalam video dan penyampaian saya di sini. Saya hanya share saja teman-teman ya pengalaman saya pribadi sekarang ini untuk tradingnya ya mudah-mudahan teman-teman semuanya juga apa namanya diberikan kesehatan lah, mohon maaf rezeki yang berlimpah juga ya, terus tradingnya juga lancar ya teman-teman ya. Mohon maaf bila ada penyampaian di dalam video ini yang kurang dimengerti oleh teman-teman atau kurang ya begitu begitu adanya lah karena di sini tidak ada editing ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.